sial dari seorang yang ingin lucu. Tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain yang tertawa, saya sendiri pun tak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang-orang akan tertawa. Begitu bukan? Tapi bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak mudah membuat orang tertawa, apalagi ketika kalian tidak ingin tertawa. Lagi pula, ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena sebuah lelucon, kita bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara karena membawakan sebuah lelucon. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung mendatanginya, meneriakinya, sampai-sampai ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir! Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada seorang pun dari kalian yang datang ke masjid. Tapi ketika saya azan subuh jam 10 pagi, kalian kok pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang tidak taat? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena sebuah perbedaan menjadi permusuhan. Sekarang ini sepertinya orang-orang senang bertengkar. Sampai-sampai pertengkaran menjadi komoditi. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Tapi orang-orang sekarang bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Makanya sekarang itu susah membuat orang tertawa. Dulu bapak saya seorang badut. Saya menjadi badut meneruskan bapak saya. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya juga jadi presiden. Enggak deh. Anaknya jadi gubernur, atau ada juga yang jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Kata bapak saya, jadi badut itu enak. Penghasilannya juga lumayan. Bapak saya sering diundang. Karena dulu orang-orang butuh hiburan. Dulu badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah sekarang, pelawak saja sudah kalah lucu kok sama politikus.
datang. Silakan, silakan. Mau berantakan? Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Sebentar ya. Kamu nggak lapar? Nggak haus? Syukurlah. Kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang itu pacar saya. Loh, jangan tertawa ngejek gitu. Badut juga kan manusia, bisa falling in love. Namanya Ijat. Lengkapnya, Ijat Kobul untuk masa depan. Terima kasih sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Tapi ternyata kamu masih mengingat saya. Saya kira kamu sudah nggak mau lagi sama saya. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, aku tetap cinta kamu. Boleh ya aku duduk dekat denganmu? Boleh ya? Bolehlah. Boleh? Ijat! Ijat! Kemana pacar saya? Tadi di sini ada pacar saya. Astaga. Ternyata hanya hayalan. Saya tidak punya pacar. Betapa sialnya hidup saya. Sudahlah badut, tidak punya pacar pula. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian bisa lihat penampilan saya. Begitu keren dan berlende. Sekarang saya berpenampilan bagus. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa, semua yang datang tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saya hanya menjentikan jari seperti ini. Tapi orang-orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saja. Tapi orang-orang tertawa. Bahkan ketika saya berdiri di ampun, orang-orang malah semakin tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh,
Saya tak pernah merasa setolol itu. Lalu pimpinan partai mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Saya ingat jelas. Dia bilang begini. Sekarang itu, jadi pemimpin tak perlu cerdas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat orang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tidak peduli kamu salah atau benar. Kamu boleh berbohong sesukamu. Yang penting orang-orang tetap percaya. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang-orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Lalu saya didandani seperti ini dan didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya sendiri tidak tahu apa itu pilkada. Saya tidak tahu apa bedanya pilkada dan pilkabe. Saya benar-benar nggak mengerti. Kenapa saya diikutkan dalam pilkada? Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi orang-orang ini bilang, tenang saja. Ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya jadi badut, tidak pernah saya berhasil membuat orang-orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya bisa membuat orang-orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Betapa sialnya hidup saya. Dulu jadi badut, sekarang jadi pemimpin pun tetap saja badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita. Hidup. Hidup pemimpin kita. Badut rakyat. Umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita.